Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zira Morifah dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam semester 4 dengan NIM 0101212079. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan hadis, yang mana hadis secara harfiah berarti berbicara, perkataan, atau percakapan. Dalam terminologi Islam, istilah hadis berarti melaporkan, mencatat sebuah pernyataan dan tingkah laku dari Nabi Muhammad SAW. Menurut istilah ulama hadis yaitu apa yang diriwayatkan dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau takrir, sifat jasmani atau sifat akhlak, perjalanan setelah diangkat sebagai Nabi, dan terkadang juga sebelumnya, sehingga arti hadis semakna dengan sunnah. Kata hadis mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah. Maka pada saat ini bisa berarti segala perkataan atau sabda, perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Nabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupun hukum. Hadis menurut istilah ada dua perbedaan pendapat antara ahli hadis atau ahli sunnah, ahli usul. Menurut ahli hadis ialah seluruh perkataan, perbuatan, dan hal ihwal tentang Nabi Muhammad SAW menurut yang lain, segala sesuatu yang bersumber dari Nabi, baik yang berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Sedangkan menurut ahli usul, definisi hadis ialah semua perkataan, perbuatan, atau takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan hukum syara dan ketetapannya. Hadis dalam sejarah perhimpunan dan kodifikasinya mengalami perkembangan agak lamban dan bertahap dibandingkan dengan kodifikasi Al-Quran. Pengertian hadis maudhu'i atau hadis tematik secara bahasa maudhu'i berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang artinya masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi berarti meletakkan sesuatu atau merendahkannya. Pengertian maudhu'i menurut terminologi ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu, kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya atau pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Di dalam hadis terdapat halaman atau nomor hadis, terdapat syarah, terdapat sumbernya, dan terdapat dhaifnya. Apakah hadis tersebut lemah atau tidak? Dhaif menurut bahasa adalah lawan dari kata kuat. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat-sifat sahih dan juga tidak menghimpun sifat-sifat hadis hasan. Di dalamnya tidak terdapat syarat hadis hasan dan syarat hadis sahih. Hadis sahih adalah kata sahih menurut bahasa berasal dari kata sahah, yasihu, suhan, wasihatan, wasahahan, yang berarti yang sehat, yang selamat, yang benar, dan yang sah. Para ulama biasa menyebut kata sahih sebagai lawan kata dari kata sakim atau sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Hadis sahih didefinisikan oleh Ibnu As-Salah sebagai hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Apa itu syara'? Syara' hadis ialah mengurai, menganalisis, dan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam hadis Nabi SAW dengan memaparkan aspek-aspek yang terkandung di dalamnya dengan keahlian dan kecenderungan pensyarah. Dalam contoh tablik, yang mana balagha dalam ayat balighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat, yang ini hadis sahih dari Bukhari. Syarahnya yaitu kita sebagai umat muslim berkewajiban berdakwah, yang mana setiap perkataan yang keluar dari mulut kita harus ada kalimat yang mengajak kepada kebaikan. Istilah dakwah dan komunikasi hadis ada 4. Yang pertama yaitu tablik atau balagho yang artinya menyampaikan. Yang kedua ada irsyad, yaitu artinya jalan yang benar, keyakinan yang benar, dan pembimbing yang benar. Dan ketiga ada tausyah yang artinya nasihat, dan yang terakhir ada talbiyah. Dan berikutnya ada contoh permasalahan
melalui pendekatan hadis, yang mana contohnya salah satunya yaitu ada hukum takjiah bagi non-muslim, sunnah seorang muslim berjanggut, semir rambut berwarna hitam, jumlah rakaat tarawih, poligami dalam perspektif hadis, masuk rumah ibadah selain masjid bagi orang muslim, aurat bagi seorang muslimah, dan lain-lain. Apa hukum dari melalui pendekatan hadis tersebut? Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah, dan mohon maaf apabila ada penjelasan yang kurang tepat. Saya mohon maaf. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.